Andi, saya ke Mas Agung dulu. Nanti saya kasih kesempatan ke Bung Andi. Mas Agung, kalau melihat pernyataan Pak Jokowi yang kemarin itu bahwa ada motif politik, ada agenda politik besar begitu ya, Mas Agung. Sebenarnya Pak Jokowi ini menargetkan siapa? Saya yakin juga ini sebenarnya Pak Jokowi pengen mengarahkan kepada aktor-aktor politik misalnya yang dianggap oleh dirinya ini membuat agenda besar yang ingin mendiskreditkan pribadinya Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang disasar sebenarnya oleh Pak Jokowi? Iya, saya bacain data indikator politik Indonesia, Mas, ya, surveinya yang dilakukan 27 Mei, 17 sampai 20 Mei 2025. Di situ memang cross tabulasi mengungkapkan ketika dibahas soal isu ijazah ini memang yang percaya ya paling besar itu kelompok capres Anies Baswedan dan Caimin ya, itu nomor satu. Itu jumlahnya lumayan besar 40,2%. Kemudian yang tertinggi kedua Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ya 20,4%. Yang ketiga baru Pak Prabowo Mas Gibran 15,2%. Jadi dari 3 capres ini yang kemarin maju ternyata yang terpapar dan percaya dengan isu ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini ada di kelompok Anies dan Ganjar semacam itu. Rentangnya cukup jauh dengan rentang dari kelompok pendukung Pak Prabowo. Ada nggak kelompok Pak Prabowo yang percaya? Ada, tapi sangat rendah dibanding kelompok pendukung Anies dan kelompok pendukung Ganjar. Itu yang saya maksud ketika memang ada residu-residu dua periode kepemimpinan Pak Jokowi yang melukai sebagian kalangan, kemudian ada ekses dari Pilpres 2024 dan itu terafirmasi oleh temuan indikator politik lewat telesurveinya. Jadi datanya itu secara kuantitatif. Ya, dijawab dengan data oleh Mas Agung ya. Ya, karena jangan sampai ini jadi debat kusir yang ada. Jadi basis saya bicara ketika ada ekses dan residu itu basisnya adalah telesurvei indikator secara nasional dengan margin of error 2,8%. Jadi kalau saya Mas Burhan melakukan itu. Nah, secara kualitatif ya kalau ditanya ini tidak berkelindan, kemudian berdiri masing-masing secara tunggal, saya susah untuk tidak mengatakan ini tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena di balik politik kita yang dinamis ini kan ada aktor-aktor, ada kingmaker, ada dewa-dewanya Mas Radi. Yang harus dalam tanda petik diseimbangkan oleh Presiden Prabowo. Ada dewa di Cikeas, ada dewa di Teguh Umar, ada dewa di Hambalang, ada dewa di Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Nah, saya kira dewa-dewa inilah yang saya kira sedang bermain dalam tanda petik untuk melihat situasi yang ada sekarang. Nah, dewa di Solo ini harus berupaya menyeimbangkan itu. Ya, saya kira ini permainannya yang sedang dilakukan oleh ya Bang Rismon, Bang Roy Suryo, dan Mbak Tifa. Ini ya bermain saja, tapi ekses dari permainan ini itu sedang dipantau oleh dewa-dewa di tempat-tempat tadi. Jadi Bang Rismon memang peneliti murni, Bang Rismon profesional di situ, tapi ekses dari yang dilakukan Bang Rismon itu dinikmati oleh para dewa-dewa tadi di luar seperti itu. Baik, Bung Andi singkat, Anda ada tanggapan soal jawaban dari Bung Rismon tadi? Silakan. Ya, menurut saya begini, Bung Rismon ini baper banget gitu loh. Saya katakan itu yang duduk pada saat itu, mungkin Bung Rismon kan nggak ada di sana. Saya sepakat lah apa yang dikatakan Mas Agung itu, bahwasannya yang Bung Rismon ya sebagai ilmuwan aja gitu, tidak ada campur masalah politik. Tapi yang kemarin duduk bareng itu dan press conference itu memang itu adalah orang politik. Saya katakan quote unquote di situ. Karena yang dibahas itu macam-macam kan, berlebar semuanya gitu. Ya sampai juga masalah juga pemakzulan juga seperti itu. Ya kan? Jadi intinya sebetulnya adalah saya sepakat dengan Mas Agung itu bahwasannya itu apa yang ini terkonfirmasi lah. Saya kan sudah mengatakan ya itu 3 bulan yang lalu bahwa ada 4 kelompok kekuatan di sini yang ingin mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya satu saya bilang HTI dan FPI. Ya kedua yaitu para menteri yang dipecat pada zaman Jokowi. Ketiga oligarki hitam. Nah yang keempat ini yang tadi digambarkan oleh Mas Agung, yaitu anak abah dan anak banteng itu kan, yang istilahnya yang mereka tidak move on. Nah inilah terkonfirmasi semua. Jadi melihat celah-celah itu akhirnya apa, ingin ya membuat kegaduhan untuk negeri ini sehingga terjadi sesuatu yang mungkin saja mengadu domba antara kita semua gitu. Yang penting begini Mas Radit, bahwasannya apa yang dilakukan oleh Pak
Prabowo dan juga Mas Gibran ini adalah satu paket ya, satu paket untuk membangun negeri ini dipilih oleh rakyat Indonesia 58%. Ya, itulah intinya. Bung Rismon, saya beri kesempatan Anda terakhir untuk benar-benar meyakinkan publik bahwa Anda ini terpisah antara kasus hukum dan kasus politik. Apa yang bisa Anda yakinkan pada publik? Singkat saja, Bung Rismon. Ya, Bang. Statement saya bahwa kekayaan perdebatan atau diskursus publik ini, khususnya para ilmuwan atau akademisi, itu harus kita glorifikasi untuk mengedukasi publik, bukan lewat narasi-narasi liar yang menurut saya ya justru menggeser esensi dari perdebatan atau diskursus untuk menguji keotentikan, ya, keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Saya pikir ini mengedukasi publik bahwa ya Bang, jadi jauh sekali lah kalau itu saya diproyeksikan kepada saya. Ya. Begitu. Baik, Bang. Bung Rismon. Dan saya yakin juga, saya punya keyakinan Pak Jokowi tetap akan merespons ini, dan saya dengar nanti akan ada pidato-pidato politik berikutnya, terutama nanti di Kongres PSI ya kalau saya tidak salah, Pak Jokowi akan menyampaikan pidato politik. Saya percaya hal ini akan diungkit kembali pada saat itu, dan menarik untuk kita cermati. Terima kasih Bung Andi, Bung Rismon, dan juga Mas Agung telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Malam.